Oke, pada cerita sebelumnya, 3 video yang berada di komiknya Justice League menceritakan asal-usul semua anggota Crime Syndicate selain dari Owlman dan Ultraman yang telah diceritakan sebelumnya. Kemudian ada cerita Metal Man-nya Dr. Will Magnus yang berakhir kepada hancurnya Metal Man dalam menghadapi musuh mereka, monster limbah. Nah, kembali ke cerita utama kita di serial eventnya Forever Evil, di mana di cerita sebelumnya Lex Luthor mulai menyusun perlawanan dengan Black Adam, Black Manta, B-Zero, dan Captain Cold. Batman memperkenalkan Catwoman ke Batcave, di mana ia telah menyimpan beberapa senjata untuk melawan Justice League. Di saat mereka pergi ke Wayne Enterprise, mereka tidak sengaja bertemu dengan Luthor dan timnya. Power Ring pun tiba-tiba datang sambil membawa tim penjahat. Batman pun terpaksa menggunakan Yellow Ring, yaitu cincin kuning, yang akhirnya kalah melawan cincinnya si Power Ring. Akhirnya mereka pun terganggu karena cincin kuning secara tidak sengaja memanggil Sinestro. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat nih untuk menekan tombol subscribe hingga sampai sekarang ini, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami menjadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga ya Instagram DC Indonesia @DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Cerita kali ini berada di komiknya Forever Evil bagian yang kelima dengan tanggal rilis yaitu pada tanggal 5 Januari tahun 2014 dengan judul Hit and Run yang berjumlah sebanyak 21 halaman. Langsung sajalah kita masuk ke ceritanya ya. Let's go. Ya, pada halaman pembuka ini kita melihat Power Ring yang sedang berlari ketakutan karena si Sinestro, si cincin kuning, barusan saja menghancurkan cincin replika yang diambil oleh Power Ring pada cerita sebelumnya. Saat ini si Sinestro mengejarnya melalui jalan selokan yang berada di bawah kota Gotham. Sampailah si Power Ring mendapatkan sudut yang dimana baginya layak untuk bersembunyi dari kejaran si Yellow Lantern Sinestro. Ya, narasi di halaman pertama ini juga disampaikan oleh Lex Luthor. Dia menceritakan bahwa dia tidak akan lari dari kenyataan apapun yang dialaminya karena dia menganggap bahwa keberaniannya lah yang bisa dia bawa. Jika tidak, maka kebodohanlah yang akan dibawanya. Oke, selanjutnya di halaman berikutnya, disinilah Lex Luthor bersama kelompok pemberontaknya yang melawan Crime Syndicate. Terlihat jelas nih dua kelompok yang berseteru dan saling berkonfrontasi. Mereka adalah anggota Secret Society-nya Crime Syndicate. Mereka telah diinterupsi oleh Crime Syndicate untuk merampok fasilitas penyimpanan yang ada di Wayne Enterprise yang dipimpin oleh Deathstroke. Pemberontakan Luthor telah menempatkan dia di dalam sorotan dan kehadiran si Batman di sana membuktikan bahwa dia benar untuk tidak mempercayai klaim Crime Syndicate. Terjadilah percakapan di antara Luthor dan Batman, di mana si Luthor menjelaskan kepada Batman bahwa dia menentang para Crime Syndicate. Walaupun si Luthor telah membantunya dalam serangan Copperhead, Batman hanya mengucapkan, "Jangan memuji diri sendirilah atas pertolongan yang kau berikan itu katanya. Ya, sementara itu kita kembali ke Power Ring. Ya, dia menyadari bahwa cincinnya yang sejak dari tadi perlu untuk diisi ulang. Karena dia semakin dituntut untuk diisi, itulah yang menyebabkannya dia menjadi bertambah kesakitan. Dan karena cincinnya itu terlalu banyak bicara, akhirnya tempat persembunyiannya itu ketahuanlah sama si Sinestro. Sinestro pun langsung menghantamnya. Meskipun dalam kepanikan yang dahsyat, cincin itu tetap memaksanya, menjelaskan bahwa jika dia bisa mengalahkan Sinestro, yang dimana nama Power Ring akan menjadi sesuatu
yang lebih dari seorang yang pengecut ini. Yang harus dilakukan si Power Ring sekarang ini adalah untuk mengalahkan Sinestro hanyalah tergantung kepada cincinnya. Nah, ketika dia berhadapan dengan Sinestro, Power Ring menjelaskan bahwa dia sudah lelah akan ketakutan, kemudian menyerang Sinestro asal planet Korugar ini. Ya, pada halaman selanjutnya kita kembali lagi ke Luthor dan rekan-rekannya yang sedang sibuk bertempur melawan Crony Secret Society. Si Giganta berhasil menghantam si Black Adam. Terlihat ada Catwoman di dekat tubuh Black Adam yang terjatuh. Catwoman langsung menyindir Black Adam untuk kembali bangkit melawan Giganta, yang kemudian Black Adam berhasil melempar Giganta keluar dari gedung Wayne Enterprise. Sementara itu si Captain Cold berurusan dengan Shadow Thief, namun akhirnya dia dibantu oleh Black Manta. Shadow berhasil dilumpuhkan. Black Manta dengan puas dan bangga telah menjatuhkan musuhnya sambil memegang Trisula Aquaman. Kemudian di mana Batman yang masih sibuk berurusan dengan Copperhead pun langsung dibantu oleh Lex Luthor. Dia juga mencoba membuktikan diri kepada Batman sebagai orang yang untuk saat ini untuk bersekutu dengan Batman. Ya, dengan maksud dan tujuan yang samalah seperti dengan tujuan si Batman. Meskipun maksud yang disampaikan Lex Luthor untuk meyakinkan Batman bahwa dia ingin memerangi crime syndicate, namun sayang sekali Batman tetap skeptis dan segalanya terhenti ketika sebuah pistol yang ditodongkan ke kepala Luthor. Ternyata yang menodongkan pistol tersebut adalah Deathstroke. Dengan keadaan yang muram, si Luthor memberitahukan dengan keadaan yang tenang. Dia bercerita kepada si Deathstroke bahwa jika dia mati, maka tidak ada yang akan menghentikan para sindikat kejahatan. Mendengar itu, si Deathstroke pun menjawab bahwa itu adalah idenya. Luthor menunjukkan bahwa dunia sindikat adalah dunia di mana setiap orang adalah tentara bayaran. Assassin seperti Slade Wilson akan kehilangan bisnis sebagai hasilnya, dan menyadari bahwa Luthor itu benar, akhirnya si Deathstroke pun dengan cepat berubah arah. Sementara itu si Sinestro dan Power Ring tengah sibuk dengan urusan mereka. Ya, urusan mereka itu adalah saling baku hantam. Terlihat Power Ring yang hajab oleh Sinestro. Begitu juga Sinestro juga diberikan serangan balasan dari Power Ring. Terlepas dari keberanian Power Ring, Sinestro ternyata merasakan ketakutan yang berada setiap gerakan lawannya itu dan berhasil mengalahkannya. Lelah dengan semua perlawanan, Sinestro berhasil memutuskan lengan Power Ring dari tubuhnya bersama dengan cincinnya yang memotong parasit dari tubuhnya. Meskipun dia sangat kesakitan, Harold Jordan akhirnya merasa damai dan tenang. Akhirnya cincin itu sudah terlepas darinya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Sinestro. Namun Sinestro tentu saja menjawab untuk berterima kasih kembali, yang kemudian tanpa pamrih menghancurkan bentuk tubuh Power Ring alias Harold Jordan. Tentulah dengan kekuatan energi si cincin kuning. Sementara cincin si Power Ring yang sudah terlepas lalu kemudian mencari pemilik baru selanjutnya. Ya, spoiler ya, cincin Power Ring ini nantinya akan menemukan sosok pengganti Harold Jordan. Dia adalah seorang wanita. Ya, yang itu akan diketahui setelah event Forever Evil ini. Selanjutnya kita melihat kembali ke Batcave yang sebelumnya si Batman dan Catwoman telah mengambil semua isi kotak dari ruangan rahasia si Batman. Dan di sini ternyata si Ultraman dan Superwoman menyusul ke tempat ini. Ya, mereka sedang mencari cincin kryptonite yang disimpan oleh Batman. Dengan keadaan yang putus asa, mereka akhirnya tidak menemukannya karena isi di dalam kotak itu kosong, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba si Owlman menghampiri mereka, kemudian menjelaskan kepada Ultraman bahwa Batman dan Catwoman telah pergi dan membawa cincin kryptonite itu. Ya, tentu
Tentu saja si Superwoman terkejut. Ternyata si Batman masih hidup. Ultraman pun kemudian dengan benar mengasumsikan bahwa cincin itu adalah bagian terakhir dari Kryptonite di planet ini. Itulah sebabnya dia telah memaksa Deathstroke untuk meneliti cara-cara untuk mentransmutasikan zat itu untuknya. Setelah itu dia pun bertanya kepada Owlman, untuk apa dia datang ke sini? Apakah mungkin sedang mengintai mereka berdua? Lalu si Owlman pun menjawab, ya, dia datang ke tempat ini untuk mencari jawaban mengapa Batman selalu mendedikasikan hidupnya untuk kematian orang tuanya. Kemudian tiba-tiba saluran komunikasi masuk menghubungi mereka. Ya, panggilan itu adalah dari The Grid yang memberitahukan bahwa Powering sudah mati. Kemudian The Grid juga memperingatkan bahwa pencarian cincin si Powering untuk mencari host yang baru telah mengirimkan sinyal melintasi multiverse. Tentu saja ini menjadi hal yang menarik perhatian yang tidak diinginkan. Si Ultraman pun menjadi khawatir dan kemudian meminta para anggota Crime Syndicate untuk berkumpul kembali demi mengantisipasi ancaman yang akan datang. Oke, selanjutnya kita kembali ke Wayne Enterprise. Setelah kelompok penjahat Secret Society, baik yang dikalahkan ataupun yang telah bergabung dengan dia, yaitu si Deathstroke, Luthor menjelaskan niatnya untuk membantai semua sindikat kejahatan untuk diberantas. Sedangkan si Batman meminta bahwa dia ingin para Crime Syndicate ditangkap hidup-hidup. Catwoman kemudian memotong pembicaraan si Batman yang memintanya untuk menyarankan apa yang menjadi keputusan Batman tersebut. Kemudian Kapten Cold pun menjelaskan bahwa Batman yang dikenalnya tidak begitu menakutkan dalam cahaya, walaupun sedikit pernah yang dia pernah alami. Deathstroke pun memotong pembicaraan mereka. Dia tidak setuju dengan aturan yang diberikan oleh Batman. Ya, si Deathstroke tidak setuju dengan usulan yang diberikan oleh si Batman, karena ini bukanlah ketentuan sebelah pihak dari Batman tersendiri. Baginya ini adalah tujuan mereka semua untuk kepentingan mereka semua yang ada di sana. Mendengar itu, Batman langsung mengalihkan pembicaraan. Walaupun beberapa saat yang lalu Deathstroke berusaha untuk membunuh mereka, tapi sekarang ini si Deathstroke sudah berada di pihak mereka. Kemudian perhatian mereka semua beralih kepada Sinestro. Ya, Sinestro yang muncul ke hadapan mereka semua memperingatkan bahwa sudah terlambat untuk menangkap mereka karena dia sendiri telah membunuh Powering. Sementara itu, dia menyarankan bahwa jika Batman akan menggunakan kekuatan cincin kuning lagi, dia harus menyerah kepadanya dan membiarkan dirinya menjadi lentera kuning. Melihat peluang yang besar ini, dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa, Luthor pun menyarankan agar Sinestro bergabung dengan mereka untuk bertahan melawan serangan Crime Syndicate, yaitu sekelompok orang super yang berasal dari dunia paralel yang berbeda. Lagi pula, si Green Lantern yang ada di bumi ini tidak ada. Setelah mendengar itu, Sinestro pun tidak ambil peduli. Urusan ini tentu saja diserahkan kepada orang yang mengurus keberadaan bumi. Ya, yang artinya itu Sinestro tidak ikut campur untuk membantu masalah yang terjadi di bumi mereka. Setelah itu, si Lex Luthor pun menjelaskan karena sampai sekarang ini Green Lantern-nya si Hal Jordan sudah lama tidak muncul di bumi ini. Sinestro pun mengiyakan dan lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Hal Jordan sedang sibuk untuk memimpin Lead Green Lantern Corps dengan cara demokrasi yang menyedihkan. Atas usulan Black Adam, Luthor memintanya bahwa Sinestro cocok untuk menjadi pemimpin tim ini, dan dengan demikian tentu akan menjadi pelajaran untuk Green Lantern Hal Jordan untuk mengetahui bahwa Sinestro lah yang telah membantu untuk menyelamatkan planetnya si Hal Jordan ini. Batman langsung mendekati Luthor dengan mengingatkan bahwa tujuan utama mereka harus menyelamatkan Nightwing terlebih
terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa dia harus bertanggung jawab jika mereka akan bekerja sama. Secara mengesankan, pengikutnya si Luthor hanya menatapnya dan Catwoman menyarankan agar Batman mengalah saja. Kemudian 2 halaman sebelum terakhir cerita ini, kita berada di pantai lepas York Miney. Terlihat para crime syndicate minus Powering dan The Grid yang standby di markas. Mereka semua di sini menatap ke laut dan menyadari dengan ketakutan bahwa makhluk yang menghancurkan dunia mereka dahulu telah menemukan mereka kembali di dunia ini. Dan cerita pun bersambung yang akan berlanjut pada serial Forever E-File bagian yang ke-6. Apa sebenarnya rahasia yang tersimpan dari Crime Syndicate? Siapa sebenarnya tahanan rahasia yang ditahan oleh Crime Syndicate ini? Ya, cari tahu selengkapnya pada cerita selanjutnya. Ya, nantikan sajalah cerita video komik Forever E-File ini yang selanjutnya. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, sampai detik ini bagikanlah tanggapan kalian mengenai cerita komik ini. Tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini. Tekan tombol suka jika kalian menyukai video komik ini. Share ya. Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video. Tanpa kata-kata penutup yang panjang dan membosankan, jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye. Let's kill this love.